Halo, balik lagi di balik gulat. Tidak ada intro, kawan-kawan mau bahas apa? Mau minta intro? Tidak ada. Di balik gulat adalah salah satu konten yang dimana menceritakan atau menjelaskan tentang dibalik adanya gulat dan dibalik dalam gulat maupun di dalam maupun di luar. Ya sorry bahasanya agak-agak gimana ya. Kali ini akan gue bahas tentang Jasper Troy versus Ricky Sain ya. Dari info Sports Kida, dia mengatakan kalau next week in Pili, I'm gonna end you in the ring. Ada kemungkinan besar Ricky Sen akan berhadapan, ada kemungkinan besar Ricky Sen akan dihajar kiri kanan oleh Jasper Troy. Kita tahu Jasper Troy itu adalah pegulat dari LFG. Mungkin kalau ditanya gua soal LFG itu adalah salah satu perusahaan, salah satu akademi WWE selain NXT, yaitu selain NXT, dia itu mencetak beberapa pegulat-pegulat yang ternama seperti Jasper Troy, Kellen Johnson, I don't know, dan beberapa pegulat dari lainnya lah. Jack Cartwheel juga termasuk, sama Cappuccino Jones, and I don't know, ya mungkin itu sih yang gue dapat ya. Soalnya di balik itu juga Ricky Sen tidak akan main-main ketika berhadapan dengan Jasper Troy, mengingat dia punya pengalaman tersendiri di WWE yang dimana dia juga salah satu pegulat veteran dan punya syarat pengalaman di kancah gulat, yaitu AEW, WWE sampai indie yang lain, termasuk MLW, yaitu salah satu perusahaan gulat yang bisa dibilang gulat kecil tapi nggak terlalu kecil ya, bisa dibilang sudah dinaungi oleh WWE tahun 2010, 2000 lebih banget lah, 2018 sampai 2020, beralih lagi di 2022 sampai tahun ini dipegang oleh AEW. Prediksi ya, kalau untuk prediksi saya nggak bisa ngejelasin kayak gimana, tapi akan berjalan lebih seru perang kiri kanan antara Jasper sama Ricky, yang dimana Ricky dengan karismanya sedangkan Jasper lebih mengutamakan kekuatannya, yaitu strength dan body slamnya yang kuat itu. Bahkan choke slamnya dia itu juga cukup berani. Nggak akan kaget kalau misalnya Jasper Troy akan menang, tapi nggak akan kaget juga Ricky Sain bisa mencuri kemenangan di NXT nanti. Berita yang kedua yaitu Charles Robinson dirawat. Itu terjadi pas SummerSlam, dan dia mengatakan Charles Robinson was rushed to a hospital after being beaten by a bat. Dia itu terjadi pas bukan SummerSlam, dia main baseball. Dia mengalami cedera pas lagi main baseball, artinya besar kemungkinan dia akan absen lebih lama. Perkiraan kemungkinan besar bisa sampai 3-4 bulan, harusnya 3-4 bulan. Itu berpengaruh terhadap kondisi fisiknya si wasit ini. Itu perkiraan aja ya, gue nggak bisa ngejelasin kalau itu benar apa enggak. Pernyataan Black Monroe terhadap fans Philadelphia, dia mengatakan kalau fun fact my first ever match in American was in Philly, and the only reason I'm coming back is because I'm contractually obligated to regrettably I'll see you next week for NXT in Philly. Dia mengatakan kalau dia tidak terlalu suka dengan fans-fansnya di Philadelphia, yang bisa dibilang menurut dia dia bisa dibilang bau, jelek, ataupun
gue nggak menghina, tapi salah satu dari konten salah satu berita ini, dia mengatakan kalau di Philadelphia itu fansnya suka urakan, begitu aja yang dia bilang sih, bukan gue. Kit Cargill, dari berita ini gue dapet dari salah satu ini ya, sports media, bukan malas ngulik, cuma ya dapet aja gue. Yang cut beberapanya, Jet Cargill losing faith in WWE after close call at SummerSlam, fans are questioning it is time for a comeback. Nah, mengingat di SummerSlam dia mengalami kemunduran, kalau aku pribadi sebenarnya Jet Cargill ini bukan kemunduran, tapi memang nggak dapet spot aja, lebih tepatnya spotnya dia selama di WWE. Kita kalau melihat secara 4 bulan kemarin, Jet Cargill itu tetap Jet Cargill, monster di WWE Women. Tapi setelah kita sadarin dan setelah kita dapat, memang harus ada orang yang bisa nge-trigger salah satu pegulat wanita, termasuk Naomi. Bukan pinternya WWE ya, sebenarnya blundernya WWE adalah Naomi ditaruh di Raw. Otomatis Jet Cargill ini udah nggak ada spot. Mau nggak mau, Bianca lah yang jadi penjembatannya Naomi sama Jet. Alhasil kalau misal itu jadi, ya bisa jadi dia akan ditaruh. Kalau misalnya ya WWE naruh ke, misalnya WWE apa ya kalau dibilang ya, memperbolehkan dia pindah ke Raw, Naomi sama Cargill jadi match yang akan ditunggu-tunggu, apalagi dengan dramatiknya Naomi yang sangat-sangat nyebelin, sedangkan Jet Cargill yang build up-nya cukup menjanjikan dan cukup nyebelin. Bahkan beberapa pegulat wanita pun juga melihat Jet Cargill ini harusnya dapat spot loh, harusnya dapat spot gede harusnya. Kenapa WWE tidak melakukannya dengan baik? Ya kita nggak tahu dengan WWE seperti apa, tapi harusnya ya kalau diprediksi, kalau misal WWE berani sama pinter, kalau misalnya WWE pinter, harusnya Cargill jadi pegulat yang cukup ditakutin di Women's Champion, di Women's Division harusnya. Tapi nggak ada yang tahu di mana depannya itu. Sedangkan salah satu komentar dari Tiffany Stratton, dia mengatakan saya lebih prefer TikTok dibandingkan X. I'm not a fan of Twitter or X, whatever you want to call it. I'm mostly on TikTok. Kalau mau dijelasin, dia tidak terlalu suka dengan Twitter, apalagi X. Saya lebih prefer dengan TikTok. Mengingat beberapa pendapat dari pegulat veteran termasuk Undertaker, kalau pegulat sekarang itu lebih mengutamakan TikTok dibandingkan sosial medianya, dibandingkan X. Karena kalau lu mau nyari X, informasi lu itu bakal tersebar. Kalau TikTok, apa yang lu mau cari? Goyang-goyang, info-info yang lu dapat doang, yang belum tentu lu itu dapat yakin atau enggaknya. Nah, setelah kita lihat-lihat juga, memang TikTok juga, memang aplikasi TikTok itu juga sama sekali nggak prefer lah, apalagi dunia kerja, makin diomelin main TikTok terus. Bisa jadi kan TikTok jadi musuh masyarakat. Aduh, sorry ya guys. Malam kedua Brock Lesnar schedule
di 2 malam Smackdown bulan September, yaitu tanggal 12 sampai 19. Gua nggak bisa ngejelasin. Kenapa gua nggak bisa ngejelasin? Simpel. Satu, Logan Paul versus John Cena udah fix di Clash in Paris. Info keduanya, John Cena akan berhadapan dengan Brock Lesnar di Bad Blood, yang dimana event itu harus bersaing dengan All Out di Kanada. Ya, eventnya AEW. Tanggalnya ya sekitaran bulan September atau bulan Oktober, tanggal 10 Oktober. Otomatis WWE pasti, ini jeleknya WWE sebenarnya. Ini jeleknya WWE sama jeleknya AEW sama WWE. WWE kalau udah mikirin rating, dia harus ngejatuhin satu dulu, baru bener. Itu prinsipnya WWE. Padahal nggak perlu amat loh untuk ngehancurin rating loh. Sedangkan AEW, dia kalau udah nggak peduli rating, mainnya bagus. Itu nyebelinnya AEW, yaitu ketika lu dapat matchnya bagus tapi nggak peduli dengan rating, flow, jadi mainnya lebih flow, lebih smooth, dan acaranya jadi rapih gitu loh, dibandingkan dengan lo mempedulikan rating tapi nggak ada hasilnya, susah. Sedangkan WWE nggak bisa. WWE harus ditampar dulu dengan fakta, ditampar dulu, atau bukan menghajar sih, lebih tepatnya bahasa benernya itu apa ya dibilangnya, bertarung dulu dengan rating, bertarung dengan popularitas, bertarung dengan average dan jumlah audiensnya seperti apa, yang notabene bisa menggetarkan AEW. Dan sempat juga Triple H mengatakan juga, kita nggak sama sekali perang rating, kita cuma pengen senang-senang aja. Itu kan sesuatu hal yang bodoh ya sebenarnya ya dikatakan sama Triple H, tapi ya mau gimana lagi, ya namanya bisnis, it's businessman. Yang dilakukan sama kedua pemilik WWE, bukan kedua pemilik sih, yang satu pemilik, yang satu orang kantoran di WWE aja. Pemiliknya tetap TKO, santai aja, TKO tetap memakai aja nih, ada duit ada aja itu WWE. John Cena 11 bulan lagi ya, ini 11 hari lagi untuk cabut ya. John Cena, mengingat tentang John Cena, kalau kita lihat dari bulan Januari sampai sekarang bulan Agustus, kita nggak akan kaget kalau misalnya John Cena cabut atau pensiun. Alasan simpelnya ya, John Cena it's John Cena. Dia udah menang segalanya, dia cuma kurang Intercontinental. Kalau misal dia dikasih match Intercontinental, kita nggak akan kaget, karena yang dia cari itu cuma satu, yaitu marwahnya dia sebagai pegulat. Mengingat beberapa bulan kemarin itu marwahnya dia itu bukan jadi pegulat, melainkan jadi petarung aja udah. Petarung jalanan yang seolah-olah dia itu lagi gulat, padahal ya lu bertarung aja di situ. Kalau diprediksi ya Clash in Paris itu Logan Paul, itu infonya ya, kalau itu udah pasti fix. Bad Blood kemungkinan besar Brock Lesnar. Yang kemungkinan besar jadi AJ Styles itu kalau menang Intercontinental lawan Dominic, yang dimana Dominic pun juga nggak akan lepas soal gelar itu. Apalagi AJ Styles bisa dibilang pegulat veteran yang bukan cuma lagi butuh 1 atau 2 title untuk
memperpanjang nafasnya dia di WWE, di marwahnya dia sebagai pegulat. Udah itu aja sih, nggak ada lagi yang mau dibahas. Oh iya, sama satu lagi, info yang gue dapat adalah Karrion Kross says that he is not working people. Dari yang sudah kita sudah lihat dari SummerSlam, dia mengatakan ke Sami Zayn, thank you, lu udah ngasih match terbaik buat gua. Itu yang dikatakan Karrion Kross. Dan pada saat Karrion Kross kalah dan terkapar dan bangun bersama Scarlett, kebetulan Scarlett pas lagi masuk ke ring dan melihat Sami Zayn dengan kemenangannya dia di SummerSlam, gue nggak akan kaget kalau misal Karrion Kross pindah divisi. Mungkin kalau misalnya dia nggak comel atau marah-marah di WWE, dia mungkin aja bisa diperpanjang. Tapi ya kita tahu WWE itu pasti cari yang orang-orang punya karakter. Karrion Kross stuck kalau ditanya sama WWE, mungkin ya, karena stuck dalam arti karakter dia udah itu aja, finishernya dia nggak bisa berkembang, terus build up-nya juga pas-pasan, dan memang itu yang dia memang udah nggak bisa diharapkan lagi di WWE. Padahal kalau di WWE, kalau misalnya dia bisa nge-backup dengan baik, bisa-bisa aja WWE melempar dia di salah satu storyline-nya dia, dengan entah dia harus berhadapan dengan Sami Zayn lagi, Rusev, John Cena, ataupun Sheamus, yang dimana itu pegulat Irlandia yang lagi hype, yang lagi dibangkitin lagi hype-nya dia sebagai pegulat, dan dibangkitin lagi marwahnya dia sebagai pegulat. FYI, marwah itu adalah sorry dulu. Sorry, gue nyari lagi marwah. Kalau di bahasa yang gue dapet ya, marwah itu seperti aura yang dia dapat itu ada nggak di sana. Kalau misalnya auranya belum ada, ya itu auranya dia belum ada, artinya ada yang salah dengan dirinya dia. Udah dapat. Marwah itu adalah kehormatan diri, harga diri, nama baik. Kalau dalam konteks Islam, itu sebuah bukit terletak dengan Masjidil Haram. Kalau di dalam keseluruhan ya, bahasa universalnya kehormatan diri dan harga dirinya dia, dan harga ya seperti itu. Oke. Terima kasih dan have a nice day. Jangan lupa tidur, jangan lupa makan siang. Kalau misalnya masih lapar, nggak usah makan lagi. Thank you and good night.